Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudis syukur mudabbiril umur wajabbiril maqsur alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur wa'azzama hadha syahra haitsu ja'alahu fatihan li suhuril hajjal mabrur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di bagian keempat yang sudah diceritakan turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka di bagian kelima ini yaitu diturunkannya wahyu berikut. Para hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah, setelah turun wahyu pertama beberapa hari lamanya tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah SAW gelisah dan bersedih. Beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana baginya untuk menenangkan diri agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu dan untuk meyakini bahwa beliau ini telah menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian suatu hari ketika beliau sedang berjalan tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau cari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hira, sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang menemui istrinya, Khadijah, seraya berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah Subhanahu wa taala menurunkannya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahzur wala tamnun tastakbir walirabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan
dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah SAW semakin jelas, yaitu untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itu turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhannya, maka kota Mekah dijadikan Rasulullah SAW sebagai titik tolak dakwahnya. Pada awalnya metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW bersifat sirriyah atau sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun pertama dakwahnya. Hal tersebut mengingat kedudukan Rasulullah SAW yang masih lemah, ditambah kandungan dakwah beliau yang sangat bertolak belakang dengan keyakinan prinsip masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kesyirikan. Lapisan masyarakat yang paling pertama beliau serukan ajaran Islam tentu saja adalah keluarga dan kenalan terdekat. Itu pun beliau pilih hanya kepada mereka yang ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Usaha beliau tidak sia-sia. Pada hari-hari pertama dakwahnya terkumpul sejumlah orang yang menerima dakwahnya dengan penuh keyakinan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Mereka lah yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang menerima Islam. Orang terdepan dari kelompok ini adalah istrinya sendiri, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, kemudian budaknya Zaid bin Harithah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih belia dan dirawat oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah lewat usaha beliau, ditambah perangainya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat. Dakwahnya cepat memberikan hasil. Tak berapa lama tercatatlah sejumlah yang masuk Islam lewat beliau, diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Mereka juga digolongkan sebagai generasi pertama dari kalangan para sahabat dan yang banyak berperan dalam dakwah Rasulullah SAW. Kemudian satu demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah bin Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Kabab bin Art, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Sementara itu, wahyu terus diturunkan, umumnya pendek-pendek, namun memiliki tekanan kuat untuk membersihkan hati dari berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menurut kelembutan hati dan jiwa. Selain itu, wahyu yang turun banyak menggambarkan tentang surga dan neraka, hingga seakan-akan terpampang di depan mata. Hal mana dapat menimbulkan kerinduan
seseorang terhadap surga dan ketakutan terhadap neraka. Sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah dan tolong menolong sehingga semakin kokohkan keimanan mereka. Ritual yang sejak awal mereka lakukan adalah ibadah sholat. Namun waktu itu sholat 5 waktu belum ditetapkan. Yang mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat setiap pagi dan petang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibqar. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat. Meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun lambat laun akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukan, mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan beberapa orang sebelumnya yang sekadar ingin menghidupkan nilai keagamaan. Tetapi lama-kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama, kian kuat dan meluas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah SAW. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintah untuk memerintahkan kalangan keluarga beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah turun ayat tersebut, yang pertama Rasulullah SAW lakukan adalah mengumpulkan sanak saudaranya dari kalangan Bani Hashim. Maka berkumpullah sekitar 45 orang dari sukunya. Rasulullah SAW segera menyampaikan misinya. Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya, mohon pertolongannya, beriman dan bertawakallah kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian secara khusus dan kepada seluruh umat manusia secara umum. Demi Allah, kalian akan mati. Sebagaimana kalian tidur dan kalian akan dibangkitkan. Sebagaimana kalian bangun dari tidur dan perbuatan kalian akan diperhitungkan di sana, dan surga dengan kenikmatan abadi atau neraka dengan siksaan abadi. Abu Thalib berkata, kami senang menolongmu. Kami juga selalu menerima nasihatmu dan sangat membenarkan ucapan-ucapanmu. Mereka anak cucu nenek moyangmu kini berkumpul, dan aku salah seorang di antara mereka dan orang yang paling cepat memenuhi keinginanmu. Teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu melindungimu dan mencegah orang yang akan berbuat jahat kepadamu. Cuma saja, saya belum siap meninggalkan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab berkata, sungguh hal ini merupakan aib. Cegahlah dia sebelum mempengaruhi yang lainnya. Demi Allah, aku tetap akan melindunginya, tegas Abu Thalib. Dari sini Rasulullah SAW mengetahui pembelaan Abu Thalib kepadanya, meskipun dia sendiri tidak bersedia memeluk agama Islam. Maka setelah itu Rasulullah SAW mendaki bukit Safa. Kemudian beliau berseru, wahai Bani Fith, wahai Bani Adi. Tak lama kemudian mereka berkumpul. Bahkan seseorang berhalangan hadir mengutus utusannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datang pula Abu Lahab dan Quraisy
Maka bersabdalah Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahukan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di balik gunung ini akan menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan ucapanku? Tentu kami mengenalmu, orang yang paling jujur di antara kami, jawab mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian sebelum datang azab yang sangat pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau selama-lamanya, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab ayat ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Di saat suruhan Rasulullah SAW terhadap kerabatnya menjadi bahan pembicaraan, turunlah wahyu Allah SWT untuk mempertegas misi dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh masyarakat. Ayat tersebut adalah surat Al-Hajr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah SAW semakin mempertegas misi dakwahnya kepada seluruh masyarakat Mekah waktu itu. Beliau sampaikan segala borok kesyirikan, hakikat berhala-berhala yang disembah dan nilainya yang rendah. Beliau jelaskan bahwa siapa yang menyembahnya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah SWT adalah kesesatan yang nyata. Mendengar hal tersebut, meledaklah kemarahan masyarakat Arab. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah SAW dan pernyataan sesat atas apa yang selama ini mereka perbuat terhadap berhala-berhala mereka jelas membuat mereka terperangah penuh penolakan. Tak ubahnya bagai kilat yang menyambar, kemudian melahirkan guntur dan getaran hebat di tengah-tengah mereka. Sikap mereka tersebut menunjukkan bahwa mereka memahami apa yang ada di balik misi keimanan yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu menggugurkan semua bentuk penuhanan dan penyembahan yang selama ini telah mereka percaya. Keimanan kepada Rasul dan hari akhir berarti ketundukan mereka secara mutlak terhadap ketetapan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan lain di hadapan mereka. Itu berarti pupusnya kekuasaan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Hilang juga kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kerendahan moral dan kezaliman yang selama ini dengan bebas mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikianlah cerita bagian kelima, itu diturunkannya wahyu berikut. Selanjutnya cerita di bagian keenam, yaitu utusan Quraisy menghadap Abu Thalib, akan disampaikan selanjutnya. Semoga apa yang diceritakan kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW menjadi tambah keimanan kita kepada Rasulullah SAW, semakin mencintainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.